Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sayyidil asma'i ibratan nahmadu subhanahu wa ta'ala nashkuru ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda wa rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Jadi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan juga berkahi kami di bulan Ramadan, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Jadi kenapa kita harus gembira? Harus gembira menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, momentum yang langka. Bahkan dalam setahun hanya 1 bulan saja, semuanya keberkahan di dalamnya. Apa makna harus melakukan puasa? Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, yaitu bersabar terhadap taat. Jadi bersabar atas taat kepada Allah. Kemudian yang kedua as-sabru ala maksiatillah, bersabar terhadap kita agar tidak melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga as-sabru ala aqdaril mu'limah, jadi bersabar, menahan. Jadi bersabar itu artinya menahan dari ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang menyakitkan. Apakah benar keputusan Allah itu menyakitkan? Kadang kita meyakini dan mengimani bahwasanya takdir itu harus beriman khairihi wa syarrihi. Kenapa harus ada takdir yang namanya khairihi wa syarrihi? Yang namanya takdir itu tidak ada yang buruk. Yang namanya takdir itu semua baik. Kenapa di sana disebutkan khairihi wa syarrihi? Penerimaan kita sebagai manusia yang lemah. Jadi kalau kita dikasih senang, maka takdir itu kita anggap suatu hal yang baik. Tapi ketika ketetapan keputusan itu buruk menimpa kita, kesusahan dan kesulitan, maka disangkanya takdir itu syarru atau jahat, syarri. Paling tidak kita bisa melewati ini, jadi melewati khairi wa syarrihi. Jadi ketika Allah memberikan kita kenikmatan, Allah memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, maka yang ada, yang harus diterima oleh kita adalah dengan kita bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah tambah kenikmatan itu. Dan ketika Allah menimpakan bala atau musibah, sesuatu yang terkena. Jadi yang namanya musibah asoba yusibu, sesuatu yang terkena, biasanya diartikan kullu makruhin, segala sesuatu yang tidak kita kehendaki, maka menghadapinya dengan bersabar atau bertahan. Bagaimana latihannya? Latihannya di awal-awal ini, di penghujung bulan Sya'ban kita akan Ramadan. Jadi yang dinamakan shaum atau kita bisa disebut imsak. Apa artinya imsak? Imsak itu artinya menahan. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, baik makan, minum atau lainnya. Nah, bahkan yang halal pun itu disebut nahan dengan batas waktu yang ditentukan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai waktu maghrib. Jadi as-sabru bi ta'atillah. Apakah kita selain Ramadan pernah melakukan perintah? Iya. Tapi melakukan perintah mungkin dalam keadaan kita senang. Tetapi ketika Ramadan perut kita kosong, bahkan haus, belum dengan keadaan terbelit kesulitan hidup, maka itulah yang dinamakan as-sabru ala ta'atillah. Apakah bisa bertahan? Apakah kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah ketika kita dalam kesulitan? Maka pendidikannya dan latihannya ada di puasa. Maka salah satu hikmahnya as-sabru ala ta'atillah. Kemudian as-sabru ala maksiatillah. Sudah perut lapar,
Bahkan yang sudah biasanya kita membeli banyak makanan, minuman bermacam-macam, makanan yang serba enak, itu Allah suruh berhenti dulu. Berhenti dulu. Apalagi sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Jadi di bulan Ramadan itu segala kebaikan dilipat gandakan. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah pernah mengutarakan, seandainya umatku tahu apa yang tersimpan, apa yang ada, apa yang tahu rahasia bulan Ramadan, maka mereka akan menjadikan setiap tahun uluhan Ramadan. Maka setiap tahunnya dijadikan bulan Ramadan. Kenapa? Di annal hasanah mujtami'ah wa ta'ah maqbulah wa da'wah mustajabah. Jadi segala sesuatu kebaikan itu akan dilipat gandakan, akan terkumpul di bulan suci Ramadan. Segala kekuatan akan diterima oleh Allah. Segala doa akan dikabul, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala dosa maghfurah. Jadi al-dzunub maghfurah. Wal jannah mushtaqah. Jadi surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Jadi semoga kita Allah beri kekuatan agar kita semuanya bisa menjalankan kewajiban di bulan puasa dan juga menambah kita semangat mengerjakan sesuatu yang sunnah. Jadi sesuatu yang sunnah itu banyak sekali. Ada zikir seperti ini, ada majlis seperti ini, ada lain-lainnya, ada sedekah, infak dan lain-lainnya. Dan itu semua terkumpul di bulan berkah. Semuanya kalau bisa dikerjakan. Setelah wajib semua kita kerjakan. Kemudian as-sabru ala aqdaril mu'limah. Jadi kita bersabar terhadap sesuatu yang menyakitkan. Ada qadar, ada keputusan ketetapan Allah yang sangat menyakitkan. Lapar itu sangat menyakitkan. Bahkan kalau kita lapar setiap hari pasti akan menuju ke dapur. Jadi kalau tidak punya dapur pasti kita akan warteg atau ke lain-lainnya. Tapi di saat Ramadan itu harus menahan dulu. Itu menyakitkan. Haus juga sama, menyakitkan. Menahan nafsu juga sama. Harapannya apa? Ketika semuanya kita jalankan dan kita lalui, maka Allah akan mempersiapkan. Jadi kalau orang yang sudah kelihatan dia menjalankan benar-benar, orang yang menjalankan pendidikan Ramadan itu benar-benar, pasti setelah bulan Ramadan akan berbeda karakter dan pikiran. Pasti. Maka ada yang namanya bertahan itu yang tidak ditentukan waktu. Jadi kalau puasa ditentukan waktu, minggu fajr tidak guru bisa jelas. Bahkan Allah mensunahkan, Rasulullah SAW mensunahkan sahur, tasaharu, fa'inna fis sahuri barakah. Maka apa? Bersahurlah kalian karena di dalam waktu sahur itu keberkahan. Apa untuk apa? Istidad agar puasa kita lebih siap. Jadi lebih benar-benar kita itu menyongsong dan akan diulang lagi selama 1 bulan ini. Dan itu tidak mudah kecuali apa? Orang-orang yang beriman. Jadi penyebutan pertama itu ya ayyuhal ladzina amanu. Jadi kalau hanya dia menahan saja tanpa ada keyakinan dan tanpa ada keimanan, maka pasti dia akan berhenti di tengah jalan. Jadi kenapa faktor iman, faktor keyakinan itu penting? Karena segala sesuatu tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita. Segala sesuatu tidak bisa kita cerna hanya dengan kita melihat. Maka faktor iman itu penting agar bisa menembus rahasia Allah. Apa makna? Makna kita harus berpuasa. Ternyata segala kesehatan itu bisa mengistirahatkan organ tubuh kita sehingga menjadi sehat. Dan semoga saja di bulan Ramadan ini yang akan datang ini semua diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan semoga Allah memberikan keberkahan dan menjadi pribadi yang luar biasa setelah kita melewati bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita doakan, dan mungkin ada saudara-saudara kita atau kita yang punya kesulitan, Allah angkat semua. Kemudian ketika setelah Ramadan itu ada yang namanya puasa menahan yang dia tidak ditentukan waktu. Maka kata Allah,
wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah benar-benar akan menguji pada hambanya. Yang pertama, sesuatu yang sedikit dari ketakutan, lapar, wanaksi tidak apa kekurangan harta, kemudian kekurangan nafsu, watamarot dan buah-buahan. Allah uji. Jadi kalau ini adalah apa? Ini kriteria orang yang lulus 5 kriteria ini, ujian ini yang tidak ada waktunya ini. Jadi yang kelima ini nggak ada waktunya. Orang yang lapar, kalau keadaan kita susah pasti akan lapar. Jadi ketika kita menahan lapar itu agar kita tidak mencuri, agar kita tidak bermain curang, menahan susah. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang nahan itu. Jadi kalau orang yang sudah lulus, jadi minal khawfi, dari rasa takut, berarti dia akan menjadi berani. Walju, orang yang selalu lapar. Orang mungkin ada saudara kita yang keadaannya lebih susah daripada kita, mereka sering lapar, bahkan anak-anaknya lapar. Ketika lulus ini maka bisa dipastikan akan selalu kenyang. Wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Di kekurangan harta ada saatnya orang itu dibawa. Mungkin bisa jadi usahanya lagi kolaps, bangkrut atau lainnya. Ketika dia bertahan di posisi ini, maka dia akan kembali lagi, akan pulih lagi. Wal anfus, kekurangan nafsu. Ya ada yang dia biasanya selalu yang kita lakukan setiap hari. Watamarot. Jadi kalau misalkan kita setiap harinya makan tahu tempe atau lainnya, ukuran kita sudah cukup, maka biasanya apa? Minumannya yang enak-enak, ada buah. Ketika semuanya kita bertahan dari lapar, dari takut lapar, kemudian kekurangan harta, kemudian jiwa, kemudian sampai buah-buahan kita kurang, maka ketika itu wabasyiris sabirin, beritahu kepada mereka berita gembira, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka selalu mengatakan sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan berjalan. Bukan hanya seperti itu. Ketika kita sudah punya, sudah naik lagi, yang lapar menjadi kenyang, yang takut menjadi berani, yang kurang harta menjadi cukup, wal anfus juga. Kemudian kita sudah serba berkecukupan, maka yang ada adalah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, syukur. Jadi ketika orang bersyukur, maka apa yang kita dapat dari kelima itu menunjukkan bahwa itu ada milik Allah. Itu hikmah. Ada puasa, ada yang bertahan. Ketika itu sudah ditentukan waktunya, atau insya Allah yang akan kita jalani di bulan Ramadan, ada puasa yang tidak ditentukan waktunya. Kapan laparnya, kapan kita merasa takut, kapan kekurangannya. Jadi kalau sudah lulus ini di bulan Ramadan, insya Allah kita akan menghadapi sesuatu hal yang tidak pasti, yang tidak tentu waktunya. Maka insya Allah derajat kita akan naik, Allah angkat. Jadi Allah, karena kehendak Allah, kadang Allah mengangkat, ada yang diangkat, ada yang diturunkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diangkat Allah. Diberi keberkahan apa yang kita lakukan, apa yang kita tekadkan, semoga menjadi keberkahan bukan hanya buat kita, tetapi buat anak cucu kita. Saya kira sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.